proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Rini ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kita SBK terlebih dahulu ya supaya anak-anak semangat dalam belajarnya, oke? Mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Oke, udah semangat kan? Dulu kadenya. Dan tujuan pembelajaran. Kita hari ini akan membahas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu tidak sih sejarahnya dan pada tanggal berapa sih kemerdekaan itu? Ya, benar sekali. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki, dan Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, dan peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadisi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, dan para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dan konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Soekarno, dan saat itu dihadiri pula oleh BM Dia, Sayuti Melik, Sudiro, dan Soekarni, dan mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi ditulis oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, telah hadir Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, dan Toberani dan Trimurti. Dan acara itu dimulai pada pukul 10 pagi dan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak ibu sekalian, itu merupakan cerita singkat sejarah proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini ibu ada sebuah video tentang cuplikan sejarah singkat proklamasi kemerdekaan. Mari kita lihat bersama-sama.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Indonesia ini menjadi bangsa yang terbebas dari penjajahan asing. Dan penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad bangsa yang merdeka, dan kemerdekaan merupakan hak semua bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia ini dijajah asing sudah sangat lama, dan perjuangan melepas diri dari berbagai penjajahan sudah berlangsung sejak lama dari para pejuang dari berbagai daerah, yaitu tua dan muda. Dan silih berganti mengangkat senjata dan mengusir penjajah. Namun upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, para pejuang bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Indonesia pada saat itu menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara pemuda dan golongan tua, dan para pemuda ini mendesak Insinyur Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa atau memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah. Dan akhirnya, golongan tua dan muda itu bersatu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketiga itu adalah pengakuan dari dunia luar. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan asing, yaitu seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi ini menjadi pengumuman dunia haru bahwa Indonesia telah merdeka. Keempat yaitu adalah bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan bangsa Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi tidak dicampuri oleh Jepang, dan pemuda ini ingin menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan murni tidak perjuangan dari bangsa asing. Baik, yang kelima yaitu adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu adalah kita harus saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Dan yang kedua, kita harus mengerjakan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Anak-anak, cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.